diimbang. Jadi kalau itu tidak diimbang, ikhwatul iman, inilah yang berlaku. Saya nak bertanya kepada Ustaz, antum kalau ada soalan boleh tanya. Ya, silakan sahabat. Ha? Ha. Ya, silakan, tidak ada bayaran dikenakan. Boleh tanya, silakan. Sahabat yang mana sahabat tu? Ya, ya. Saya ingat jawapan pada Ustaz Abu Ihsan, perkara yang dikatakan bid'ah itu, bagaimana kita nak menghadapi secara individu, kita menegakkan hujah secara individu, ataupun di kalangan para asatizah perlu ada suatu kesepakatan dalam menghadapi isu itu. Lebih kurang begitu soalan dia. Silakan Ustaz Abu Ihsan. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari saudara kita, ada beberapa hal yang perlu kita di sini garis atasi. Yang pertama adalah perlu diingat pembicaraan kita tentang perselisihan pada malam ini tidak merangkum ataupun mencakup perselisihan ataupun khilaf antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah seperti Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah, Qadariyah ataupun Murji'ah. Karena ini babnya berbeda. Karena tidak semua khilaf itu mu'tabar. Ada khilaf itu khilaf yang tidak mu'tabar, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Firanda. Misalnya ada yang mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ada khilaf di dalam menafsirkannya. Bukan hanya tafsiran dari Ibnu Abbas, tapi ada tafsiran yang lain selain itu. Nah, ini tentunya tidak dapat diterima. Ini khilaf yang tidak mu'tabar. Karena siapa saja yang keluar dari tafsir Athari yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, dia akan jatuh kepada pemahaman Khawarij di dalam menafsirkan ayat ini. Itu yang pertama. Jadi tidak terangkum di dalamnya perselisihan khilaf antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Misalnya tadi mut'ah. Kita bicara mut'ah, kemudian kita katakan ada khilaf. Syiah Rafidhah mengatakan boleh mut'ah, Ahlus Sunnah tidak boleh mut'ah. Nah, ini tentunya tidak termasuk dari apa yang kita bicarakan pada malam ini. Yang kedua, kita yakin bahwa para ulama, apalagi ulama-ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khilaf yang terjadi di antara mereka bukan karena sengaja menentang dalil. Ya, maka dari itu kita mesti memberi udzur, walaupun itu di dalam beberapa masalah-masalah akidah. Seperti misalnya kita dapati beberapa perkara yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah di dalam memahami beberapa nas-nas sifat di dalam Fathul Bari misalnya, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Tapi itu tidak mengurangi dan menjatuhkan derajat keilmuan dan tidak sama sekali mengeluarkan Ibnu Hajar al-Asqalani dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena beliau adalah seorang ulama yang dikenal keistiqomahannya dan komitmennya memegang sunnah. Maka satu dua kesalahan yang kita dapati dari para ulama jangan kita jadikan sebagai alasan dan sebab mengeluarkannya dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di sana ada sebagian orang yang mencari-cari kesalahan ulama, lalu dia dapati satu dua kesalahan ulama, lalu dia vonis bahwasanya ulama itu bukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kejahatan terhadap para ulama. Ingat bahwa daging para ulama itu beracun. Luhumul ulama masmumah. Artinya apa? Siapa yang melanggarnya, maka dia akan berhadapan dengan kebinasaan. Yang ketiga, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu di dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di sana pasti ada rajih dan marjuh.
ada pendapat yang rajih dan ada pendapat yang marjuh. Kita sebagai penuntut ilmu bila mampu mengetahui mana pendapat yang rajih dari yang marjuh, kita wajib mengikuti pendapat yang lebih kuat ataupun pendapat yang rajih dan meninggalkan pendapat yang marjuh. Maka dalam bab ini di sana ada dua perkara yang mesti kita bedakan, adab kepada orang lain dan adab kepada diri sendiri. Adab kepada orang lain kita harus mengedepankan toleransi, saling menghargai, tidak saling menjatuhkan, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga sikap dan seterusnya seperti yang telah dijelaskan oleh Ustaz Firanda di dalam masalah-masalah khilafiyah. Akan tetapi kita tidak boleh melupakan adab kepada diri sendiri, yaitu kita tidak boleh talfik. Apa itu talfik? Yaitu memilih pendapat ulama menurut hawa nafsu. Karena para ulama mengatakan waman tatabba'a ya zallatal alim tazandak. Barang siapa yang mengikuti, barang siapa yang mencari-cari kesalahan-kesalahan para ulama lalu dia sengaja mengikutinya karena hawa nafsu, maka dia akan menjadi zindik. Misalnya di dalam bab nikah, untuk masalah wali dia pilih pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, yaitu wali bukan menjadi syarat di dalam pernikahan. Di dalam masalah mahar dia mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa mahar bukan merupakan syarat pernikahan. Di dalam masalah saksi dia ikut pendapat Imam Malik bahwa tidak perlu saksi dalam pernikahan. Maka dia pun menikah tanpa wali, tanpa saksi dan tanpa mahar. Silakan terjemahkan apa itu kita katakan artinya. Nah, ini namanya talfik. Maka tidak boleh kita mengikuti pendapat-pendapat ulama ini dengan hawa nafsu. Maka disinilah kita katakan berbeza antara seorang yang alim dengan seorang yang muqallid. Nah, di sana ada orang yang memang tidak mampu untuk membezakan dan dia hanya mampu untuk taklid, bertanya kepada alim mana pendapat yang mesti dia lakukan lalu dia amalkan. Nah, ini adalah orang-orang yang muqallid. Ya, orang yang kita katakan awam. Akan tetapi bagi yang mampu untuk membezakan dan mencari kebenaran, ya, dia adalah seorang penuntut ilmu atau dia dapat membaca dan dia dapat mempelajari, dia dapat melihat pendapat-pendapat para ulama itu mana yang lebih mendekati kebenaran, dia wajib melakukan itu. Jangan dia mengikutinya dengan hawa nafsu. Misalnya di dalam masalah isbal, wah ada khilaf, senang dia. Kalau begitu saya ikuti yang isbal sajalah. Nah, ini tidak boleh, ya. Dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan memintai bertanggungjawaban darinya. Nah, demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi kita ya mesti mengikuti pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, bahwa di dalam masalah-masalah khilafiyah istihadiyah ini ada yang namanya rajih dan marjuh. Maka adab kita kepada diri sendiri bagaimana? Kita berusaha untuk mengetahui sekuat tenaga mana pendapat yang rajih di dalam masalah tersebut dan kita mengikutinya. Jangan sekali-kali mengikutinya dengan hawa nafsu. Nah, sekarang ini kan sengaja. Nah, kalau kita bicara masalah fikih, ibarat kata para ulama, fihi qaulan. Hingga ketika ditanya, apakah tentang Allah ada perselisihan, dia mengatakan fihi qaulan. Ada yang mengatakan Allah ada yang mengatakan tidak ada. Ya, tentunya tidak seperti itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sebagai penuntut ilmu atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri pengetahuan, ya, apalagi kita ahlus sunnah wal jamaah yang doanya setiap hari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allah mengajari kita apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Maka kita mesti berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh menuntut ilmu sehingga kita diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pendapat yang lebih tepat dan lebih benar. Nah, itulah doa para ulama dan mereka senantiasa berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diberi petunjuk dan hidayah kepada pendapat yang lebih benar. Nah, ini adab terhadap diri sendiri. Tapi terhadap orang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Ustadz Firanda, kita mesti mengedepankan toleransi. Kita harus memahami, kita mesti memahami orang. Kita harus berlapang dada, karena semakin kita katakan luas, ya, jangkauan dakwah kita, semakin banyak kita berteman, semakin banyak kita bersahabat,
Apalagi kita manusia tidak dapat hidup sendiri, maka dada kita mesti semakin lapang. Ya, al-muwatta'una aknafan, yaitu orang yang lapang dadanya. Alladzi ya'lif wa yu'laf, yaitu orang yang bersahabat dan mudah disahabati. Nah, itu beberapa perkara yang mungkin kita perlu garis atasi berkaitan dengan pembicaraan kita pada malam ini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari saudara kita dia mengenai perkara yang kita anggap bid'ah, apakah kita mesti mengingkarinya? Maka saya mengatakan, menjawabnya dengan hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya, yang bukan pakarnya. Serahkan kepada pakarnya. Karena suatu perkara apabila tidak diserahkan kepada pakarnya maka akan hancur. Ya, kalau kita tidak menguasai satu permasalahan, jangan dicampuri. Ya, jangan kita campuri. Kemudian yang kedua, jangan kita memaksakan kebenaran itu mesti diterima dari lisan kita. Nah, ini kadang-kadang satu kekeliruan di tengah-tengah ahlus sunnah. Mereka memiliki semangat berdakwah, membaca ayat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kemudian dia memaksakan kebenaran itu mesti diterima dari lisannya. Mungkin orang lain akan menerima kebenaran itu dari lisan orang lain, bukan dari lisan kita. Ya, maka kita menitipkan, mungkin ya, menitipkan kebenaran itu melalui lisan orang lain. Ya, tidak satu jalan ke Mekah, banyak jalan ke Mekah. Ya, demikian pula di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, di dalam berdakwah. Coba lihat satu pelajaran yang kita petik dari Abu Hurairah di dalam mendakwahi ibunya. Ia sangat menyintai ibunya. Ibunya masih kafir. Dan Abu Hurairah ingin sekali ibunya ini masuk Islam. Sudah berkali-kali Abu Hurairah mendakwahi ibunya untuk masuk Islam, tapi ibunya selalu menolak. Tidak mau mengikuti perkataan Abu Hurairah. Hingga satu ketika ibunya mengeluarkan satu perkataan, kalimat yang merendahkan Nabi SAW, dan itu sangat melukai perasaan Abu Hurairah. Tapi dia tidak mengucapkan kata-kata yang kasar dan kotor kepada ibunya. Dia menahan lisannya, dia menahan kata-katanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka ia pun menyadari mungkin kebenaran itu mesti disampaikan melalui lisan orang lain atau mesti melalui orang lain. Maka ia pun mendatangi Nabi SAW. Dia pun menceritakan kisahnya mendakwahi ibunya. Maka ia pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mohon engkau berdoa kepada Allah agar ibu Abu Hurairah mau masuk Islam. Doakanlah ibu Abu Hurairah agar mau masuk Islam. Maka Nabi pun mendoakan. Jadi coba lihat, ya, Abu Hurairah tidak memaksakan bahwa kebenaran itu harus diterima dari, mesti wajib kena diterima dari lisannya, kalau tidak, tidak sah. Ya, kalau mau menjadi ahlu sunnah harus dari lisannya, mesti dari lisannya, tidak boleh melalui orang lain. Nah, ini salah, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Demikian juga dalam menyampaikan satu penyimpangan atau meluruskan satu penyimpangan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ada beberapa cara yang mesti kita tempuh untuk meluruskan suatu penyimpangan. Nah, mungkin kalau kita yang bicara, dia tidak akan menerima. Tapi kalau orang lain yang berbicara, mungkin dia terima. Misalnya kita mendakwahi orang tua kita. Kalau kita langsung berbicara, dia akan mematahkannya. Kamu tahu apa? Kamu kan anak-anak. Kamu masih bau kencur. Tapi cari orang lain yang diterima perkataannya oleh orang tua kita. Misalnya melalui paman kita, ya, pakcik kita, ataupun orang-orang yang diterima ucapannya oleh orang tua kita. Titip, ya, kebenaran itu, titip nasihat itu melalui orang ini. Demikian juga di dalam meluruskan penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah masyarakat. Kita mesti pandai-pandai yang menyampaikan misi dakwah kita ke tengah-tengah masyarakat. Seperti yang dikatakan tadi, jangan ya mendahulukan amarah, kebencian, ya, menyerang dan lain sebagainya. Itu sangat tidak membangun. Itu justru kontraproduktif, tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan yang akan muncul adalah perpecahan demi perpecahan.
permusuhan demi permusuhan. Hati akan semakin menjauh. Nah, kalau hati sudah semakin menjauh, apa kata Sulaiman bin Mihran? Sulaiman bin Mihran mengatakan, jangan kamu kira orang yang sudah kamu buat marah mau mendengarkan kata-katamu. Ya, jangan kamu kira orang yang telah kamu buat marah dia mau mendengarkan kata-katamu. Maka kita mesti memperhatikan, ya, nasihat itu ya kita sampaikan ya dengan cara yang baik. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh melahirkan kemungkaran dan kerusakan yang lebih besar lagi. Seharusnya melahirkan suatu kebaikan dan perbaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Terima kasih Ustaz Abu Ihsan. Boleh sahabat nak? Terima kasih. Ada soalan lain ke sahabat? Silakan. Maka saya menyerahkan soalan itu pada Ustaz Piranda. Saya tak boleh jawab. Silakan. Sebelum kita membahas tentang pertanyaan tersebut, saya harapkan kepada para ikhwan sekalian, tatkala di antara adab-adab tatkala bertanya, kita hindari untuk menyebutkan ya nama-nama asatidzah misalnya, atau nama-nama orang-orang yang mungkin dikenal di masyarakat, yang kita khawatirkan kalau kita menyebutkan nama tersebut akan menimbulkan perdebatan dan lain-lainnya. Kita tentu menjaga kemaslahatan dan kemudaratan ya. Adapun pertanyaan yang disampaikan, saya tidak tahu jawabannya. Saya tidak tahu tentang kisah anaknya Ibnu Umar bermimpi bahwa di dalam neraka jahanam, kemudian sebabnya karena dia meninggalkan sholat malam. Allah alam bisawab. Mungkin Ustaz Abu Ihsan atau Ustaz yang lain punya jawaban, saya tidak tahu. Ustaz Abu Ihsan. Wallahu alam. Saya pun tak pernah dengar riwayat itu. Wallahu alam. Ya. Ikhwatul iman, ada bahagian daripada ilmu ini, hadis-hadis yang datang kepada kita ikhwan, bukan saja hadis bersifat salat, bersifat zakat, hadis-hadis bersifat zikir, tetapi ada juga hadis-hadis yang datang kepada kita menyebut tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis bersifat mencintai muslim. Hadis yang datang kepada kita juga hadis-hadis berkenaan dengan it'amut ta'am, memberi makan kepada orang. Hadis yang datang berbentuk sunnah Nabi datang kepada kita berbentuk beri salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang kau tidak kenal. Boleh kita katakan manusianya malang ini apabila dia tidak boleh melihat Islam itu sepertinya mana Allah sebut udkhulu fi silmi kafah. Malang kita ikhwan. Artinya kita warga Ahlus Sunnah ini, keluarga Ahlus Sunnah ini ikhwan, kalau boleh saya sifatkan kalau boleh saya sifatkan dalam konteks kita ini, dalam rumpun Melayu di Malaysia ini, maknanya saya tak masuklah dalam rumpun Melayu di Malaysia ini. Artinya boleh saya sifatkan, pasal saya mamak tak masuk dalam Melayu. Dalam rumpun Melayu, kalau di Malaysia ini dikatakan siapa dia kita nak kata orang sunnah di Malaysia, dia ada dia punya petanda, dia alamat dia. Kebiasaannya di Malaysia ni dikatakan orang itu berpahaman sunnah kalau dia tidak terlibat dengan majlis tahlil hari mati, hari 1, hari 2, hari 3, ataupun nama yang lebih elok lagi kepada sunnah di Malaysia adalah dia Wahabi. Itu nama yang paling indah, ini Wahabi ini. Tapi itu pengenalan di Malaysia. Tak apalah apa nisbah yang orang beri kepada kita, kita menerima dengan lapang dada sekiranya yang kita tegak itu adalah sunnah.
Kita menerima label-label itu dengan lapang dada tanpa kita memberi label lain pada orang. Terima kasih kita kata alhamdulillah. Kalau di atas label itu saya dikatakan kerana saya menegakkan sunnah, saya redha. Mungkin ada benda ikhwan, apabila seorang itu salat subuh tidak berkunut, dia mula menggerakkan jari dia dalam salat, dia mula mengangkat jubah dia daripada atas mata kaki, dia mula tidak melakukan bid'ah. Semoga orang ini menjadi contoh di tengah-tengah ummah. Orang inilah orang yang sembahyangnya dikatakan pelik daripada orang. Dialah yang kuat menjamu orang bagi makan, kerana itu daripada akhlak Rasulullah. Dialah orang yang paling dahsyat memberi kemaafan kepada orang. Dialah orang yang paling dahsyat menahan kemarahan dia. Dialah orang yang paling hebat dari segi infak untuk mengangkat agama Allah ini. Sangat duka cita ikhwan kalau ahlu sunnah itu digambarkan hanya dengan salat, tidak membaca Sayyidina dalam tahiyat, hanya menggerakkan jari, tetapi orang ni luar salat, dia tak pernah bagi salam ke orang. Orang ni tak pernah pun menjamu jiran dia yang susah untuk bagi makan. Orang ni tak pernah pun bubuh tangan dia dalam poket dan mengeluarkan wang untuk infak di jalan Allah. Sangat malang kalau itu disifatkan sunnah kepada kita ya kawan. Beberapa bahagian sunnah pada diri kita benar, tapi ada bahagian yang perlu kita repair ikhwan. Saya ingat yang datang di sini alhamdulillah orang telah memahami fiqh sunnah itu. Fiqh sunnah itu. Ataupun tadi sahabat kata kepada saya tak boleh sebut fiqh sunnah, kena sebut fiqh rasul. Fiqh rasul, jangan sebut fiqh sunnah nanti ada pihak jadi sawan. Tapi rasul. Ini fiqh rasul. Sebab sunnah ni macam tadilah orang tertentu. Rasul ni semua terima, ya anak-anak pun rasul juga. Jadi semua terima. Jadi fiqh rasul. Jadi mesti ada sesuatu yang istimewa. Ada kala disebut sebagai lisanul hal ini ikhwan. Boleh menarik insan. Boleh menarik insan. Boleh menarik insan untuk memahami apa yang sedang kita belajar. Kalau kita belajar tentang beberapa fiqh ini, kita balik ke rumah, kita kata pada mak kita, kita kata mak, hari ni cik belajar sebenarnya tahiyat bacaan dia begini mak, sebenarnya nak bagi salam begini mak, ini yang mak buat semua ni korang sunnah lah mak. Mak susah lah mak, mak kalau tak sunnah mak ingat sunnah lawan dia bid'ah. Mak kena ingat benda tu. Kalau bid'ah dia sesat mak, yang sesat masuk neraka mak. Cik tak mau mak masuk neraka, mak kembalilah kepada sunnah. Mak dia akan nampak mak dia ni macam dah ikut agama lain, dia kata kembalilah, macam mak dia pergi jalan jauh sangat dah. Tetapi kalau satu ibu boleh menyatakan, satu ibu dia perhati anak dia, semayang mula pelik, kenuyah arwah mula tak mau, tetapi dia dapat menghayati yang dikatakan sebagai lisanul hal. Sejak anak dia mengaji sunnah ni, anak dia rajin bersedekah. Sejak anak dia mengaji sunnah ni, anak dia rajin berkhidmat dalam rumah. Anak dia lebih menghormati dia. Anak dia lebih menghormati jiran. Satu hari, mungkin satu hari sebelum kiamat, mungkin satu hari, orang putih kata one day, satu hari mungkin ibu akan bertanya pada anak, wahai anak ibu, di mana kau belajar semua ni? Sejak ibu tengok kau semayang tak ada kunut, ibu nampak kau pelan rajin bersedekah. Sejak ibu tengok kau ni sembahyang jari kau mula diri satu macamnya naik turun, ibu nampak kau lebih penyayang. Di mana kau belajar semua ni? Dulu ketika kau rajin buat tahlil, kau orang yang bengis anakku. Di mana kau belajar? Dengan suka hati kita menyatakan saya belajar daripada Ustaz Firanda dan Abu Ihsan. Jangan sebut nama saya demi keselamatan. Mungkin itu ikhwatul iman. Bahagian daripada kita bincangkan itu, mungkin kita boleh sempurnakan dengan perkara-perkara yang seperti ini. Baik ikhwatul iman, kalau ada soalan lagi sahabat. Ya. Silakan Ustaz. Kalau masalah ijma' musik haram, saya telah sebutkan dalam buku saya tadi, ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan, yang menukil ijma' tentang haramnya musik banyak ya.
Di antaranya dari madhab Syafi'i ada yang menukil ijma, dari madhab Maliki ada yang menukil ijma, dari madhab Hanafi ada yang menukil ijma, dan dari madhab Hambali juga ada yang menukil ijma. Ini menunjukkan bahwasanya haramnya musik adalah perkara yang telah diijma'kan oleh para ulama. Adapun penyelisihan Ibnu Hazm maka tidak dianggap oleh para ulama, ya, penyelisihan beliau, dan seperti saya katakan, kalaupun bukan perkara ijma, kita katakan pendapat beliau sangatlah lemah karena menyelisihi dalil-dalil yang begitu banyak, ya. Tidak bisa kita jelaskan kecuali kita menyampaikan ilmu. Kita sampaikan, lihatlah, ya, bagaimana nukilan ijma dari madhab Hambali, dari madhab Syafi'i, dari madhab Maliki, ya, semuanya menukil ijma, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya haramnya musik adalah perkara yang disepakati. Apalagi kita di Malaysia. Di Malaysia mereka mengaku bermadhab apa? Syafi'i. Begitu mudahnya kita jelaskan. Ini sekarang madhab Syafi'i mengatakan ijma haram. Ini mau dikemanakan ulama ini semua? Lebih mudah kita menyampaikan, tapi dengan cara yang halus kita sampaikan ini. Mereka akan mengagungkan Imam Syafi'i. Bawakan penukilan Imam Syafi'i dari kitab Al-Um yang tadi saya sebutkan. Barang siapa yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangan, karena disamakan dengan mencuri khamar dan mencuri babi, ya. Demikian juga barang siapa yang menghancurkan alat musik orang lain maka tidak perlu bayar ganti, karena seperti menghancurkan khamar dan yang lainnya. Ini pernyataan keras dari Imam Syafi'i, namun banyak orang yang tidak mengetahui. Saya beberapa waktu lalu pernah ketemu dengan salah seorang dai dari Malaysia, dan dia menyatakan sulit untuk menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena seluruh acara-acara harus pakai apa? Musik. Tapi saya bilang, ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat ulama Syafi'iyah. Tidak ada satu ulama Syafi'iyah pun yang mengatakan bahwasanya musik itu apa? Halal. Selama Anda mengaku bermadhab Syafi'i, maka ikutilah apa namanya pernyataan para ulama Syafi'iyah. Yang kedua tadi masalah apa? Oh, sama tadi, sama aja. Saya ingatkan lagi, ini sekedar tambahan saja, ya, adab dalam bertanya. Jazakallahu khair, tadi ada yang membuat saya jadi ingat tentang adab bertanya. Tatkala kita tahu di tempat kita ada beberapa asatidzah, ya. Ada beberapa asatidzah dan semuanya memiliki jasa dalam berdakwah, semuanya memiliki peran dalam berdakwah. Maka usahakan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bisa menimbulkan kerusuhan di antara para asatidzah. Di antara hal yang bisa menimbulkan kerusuhan, misalnya kita bertanya kepada salah satu ustaz. Kita bilang, "Ustaz, apa hukum begini, Ustaz?" Ustaznya bilang, "Oh, hukumnya halal." Tapi Ustaz fulan bilang haram, Ustaz. Nah, ini bicara masalah seperti ini. Ustaz ini siapa dia bilang haram? Emosi akhirnya. Tidak perlu kita sebutkan siapa, kecuali kalau kita bilang Ibnu Taimiyah atau Imam Syafi'i bilang haram, dia tidak mungkin merasa tersinggung karena dia tahu siapa dia tahu siapa Imam Syafi'i. Tapi kalau kita bilang sama ustadz yang seleting dengan dia, yang sejajar dengan dia, maka emosinya akan apa? Muncul, ya. Maka tidak perlu kita mengatakan, ustadz, bagaimana dengan masalah ini, bagaimana dengan pendapat yang menyatakan demikian. Tidak perlu kita sebut nama, ya. Karena ada seorang pernah berbicara tentang suatu permasalahan, kemudian dikritiki oleh muridnya. Dia mengatakan, "Ustadz, antum bilang begitu, tapi Ustadz Yazid bilang demikian." Maka Ustadz ini pun marah. Dia mengatakan, "La Yazid wala Yuzad," katanya. "La Yazid wala Yuzad," katanya. Tidak si Yazid, tidak juga si Yuzad, katanya. Artinya saking apa namanya, paling-palingnya kita harus menjaga perasaan, ya. Kalau ada perselisihan, kita sampaikan dengan adab. Jangan sampai kita, karena Ustadz juga manusia, dia punya ego juga. Dia punya ego. Tatkala timbul mungkin ada pendapat yang lain, dia akan dengan angkuhnya mengatakan, "Siapa Ustadz fulan? Belajar sampai di mana dia? Belajar sama ulama siapa dia?" Akhirnya timbul bentuk-bentuk perendahan yang menyebabkan adalah murid-murid, adalah kita sendiri. Kita menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan perselisihan di antara para asatidzah. Ini harus dijaga sejak awal. Kita berusaha menyatukan para ustadz-ustadz kita, meskipun mungkin ada perbedaan di antara mereka. Karena kalau ustadz-ustadz bersatu, maka kita yang bahagia. Tapi kalau ustadz sampai ribut, yang sengsara kita, ya. Ya, sekedar menambahkan sedikit tentang pertanyaan tentang musik tadi, ya. Para ulama telah menulis beberapa buku tentang masalah ini. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku yang berjudul Kashful Ghita an Hukmi Sama'il Ghina. Buku ini sempat diperdebatkan penisbatannya kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi setelah dilakukan penelitian, buku ini sah
penisbatannya kepada beliau. Ada beberapa judul ya tentang buku ini, ya, bagi buku ini. Di antaranya ya ada yang menamakan buku itu Al-Kalam an Mas'alatil Ghina, ya. Sebenarnya tidak ada judul yang bagus. Kenapa? Karena sebenarnya buku ini merupakan jawaban, ya. Pokok pembahasan buku tersebut merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada tahun 740 Hijriah, ya, tentang nyanyian, tabuhan rebana, tiupan seruling, alat-alat musik yang dianggap sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan ini dijawab oleh 8 orang ulama senior. Dan salah satu yang memberikan jawaban, ulama terakhir yang memberikan jawaban adalah Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Berhubung jawaban beliau itu sangat panjang, lengkap dan sangat terperinci hingga menjadi sebuah buku. Ya, ada sebagian yang menamakannya Kasful Ghita an Hukmi Sama'il Ghina, ada yang menamakannya Al-Kalam an Mas'alatil Ghina, ya, ada yang mengatakan Al-Muwazanah baina Zauqis Sama' wa Zauqis Salati wal Quran, dan beberapa judul buku lainnya yang dijadikan sebagai tajuk buku ini. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia dengan judul Noktah-Noktah Hitam Senandung Syaitan. Ya, buku ini sangat bagus. Di situ dijelaskan bahwa ulama 4 mazhab, bahkan bukan hanya ulama 4 mazhab, ulama-ulama seluruhnya, ya, mayoritas ulama itu mengharamkan musik, lagu dan nyanyian serta alat-alat musik dan yang lainnya. Bahkan mereka menegaskan di dalam, terutama Syekhul Islam Tsani, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menegaskan bahwa musik yang di atas namakan Islam itu jauh lebih mudarat dan lebih berbahaya daripada musik-musik kebanyakannya. Ya, musik-musik yang di atas namakan Islam, musik Islami katanya, itu justru lebih berbahaya dan lebih memudaratkan jiwa dan hati daripada musik-musik yang lainnya. Kenapa? Karena musik-musik yang lainnya itu, ya, mungkin orang yang melakukannya merasa itu bukan dari agama, ya, dan dia akan menyesal mengapa saya melakukan itu dan dia tinggalkan. Tapi kalau musik-musik, ya, musik-musik yang di atas namakan agama, dia merasa itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan susah untuk bertaubat darinya dan menghentikannya. Maka di situ dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, jadi coba baca buku tersebut, itu buku yang tebal, ya, bukunya sangat lengkap. Di situ Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahasnya dari semua sisi, dari segala sisi tentang, ya, syubhat-syubhat yang diajukan orang-orang yang menghalalkannya. Nah, silakan baca buku tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai tambahan dari apa yang ditanyakan tadi. Sudah pernah lihat bukunya? Sudah? Oh, sudah. Sudah punya bukunya? Oh, begitu. Enggak, saya tanya sudah dimiliki? Sudah dimiliki? Oh, ya, bagus. Ya, bagi yang belum memilikinya mungkin boleh membacanya dari sahabat kita. Ada soal? Ya, sila sahabat. Ya, tasyabbuh. Iya. Ataupun boleh pakai bahasa yang sejauh mana makna tasyabbuh yang dilarang oleh Islam. Silakan Ustaz Firanda. Kita tahu bahwasanya tasyabbuh diharamkan. Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut, ya. Para ulama menjelaskan dimaksud dengan tasyabbuh, ya, ada dua sisi. Yang pertama dari sisi menyerupai ciri khas suatu kaum, ya. Dan ini jika dia mengikuti suatu kaum yang itu merupakan ciri khas kaum tersebut, maka dia telah bertasyabbuh dengan mereka. Yang kedua, atau dia meniru suatu perkara yang ternyata sudah bukan ciri khas kaum tersebut, tetapi asalnya dari kaum tersebut dan memiliki nilai keagamaan, maka ini juga merupakan bentuk tasyabbuh. Adapun perkara-perkara yang ada manfaatnya dilakukan oleh orang-orang kafir, maka kita boleh mengikuti. Contohnya seperti Nabi SAW tatkala beliau menulis surat, maka diusulkan kepada Nabi agar memberi cap melewat cincin, karena itu kebiasaan orang-orang kufar, bahwa mereka tidak percaya kecuali ada apa? Capnya. Maka Nabi pun bertasyabbuh. Maka Nabi pun membuat apa? Cincin untuk memberi cap terhadap apa?
terhadap suratnya tersebut sehingga diterima. Contohnya lagi, Nabi SAW tatkala berperang, Salman Al-Farisi memberi ide tentang Khandaq. Kebiasaan orang-orang Persia dalam perang membuat apa? Parit. Ya. Dalam kondisi terdesak mereka membuat parit, maka diikuti oleh Nabi SAW. Padahal itu tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Itu ide kebiasaannya orang-orang apa? Persia. Oleh karenanya kebiasaan orang-orang kafir kalau ternyata bermanfaat, ya, maka itu tidak mengapa diikuti. Sampai ada yang mohon maaf sampai tersebar tidak boleh memakai celana dalam. Bahasa Malaysia apa saya tak tahu. Katanya itu kebiasaan orang-orang kafir. Tidak mengapa kalau bermanfaat. Oleh karena kita katakan bahwasanya tidak boleh pakai kaos dalam. Orang Muslim tidak pakai kaos dalam. Zaman Nabi tidak, tapi itu bermanfaat untuk meredam apa keringat. Oleh karena saya katakan perkara-perkara yang bermanfaat maka tidak mengapa diikuti. Yang jadi masalah tren memakai baju, mode memakai baju, ya, mode rambut tertentu. Misalnya dahulu zaman seorang namanya Demi Moore, artis Demi Moore atau apa namanya tidak tahu siapa, rambutnya pendek, maka semua orang apa? Ikut. Nah, ini tasyabbuh seperti ini. Atau ada pakaian tertentu yang biasa dipakai oleh orang kafir, diikuti oleh kita, maka ini tasyabbuh. Tasyabbuh tersebut bisa jadi mengikuti orang kafir, bisa jadi mengikuti gaya-gaya para pezina. Wanita-wanita pezina misalnya memakai jenis model tertentu diikuti, maka ini termasuk apa? Tasyabbuh. Dan tasyabbuh maknanya luas, termasuk dalam masalah peribadatan, termasuk dalam masalah akidah, ya. Oleh karenanya memang pembahasannya tentunya apa namanya kalau mau sebutkan satu persatu tentunya sangat panjang, tapi saya katakan tadi yang dimaksud dengan tasyabbuh adalah mengikuti kebiasaan suatu kaum, ya, yang merupakan ciri khas mereka. Kalau diikuti maka kita termasuk bertasyabbuh dengan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kenapa? Karena dengan bertasyabbuh akan timbul kecintaan dalam hati, kecintaan dalam hati dengan orang tersebut. Misalnya kita meniru-niru orang musyrik dengan cara berpakaian, dengan cara adat istiadat dia, maka akan timbul kecintaan dalam hati kita, padahal kita butuh nama-namanya al-wala wal bara. Dengan orang musyrik harus ada al-wala dan al-bara. Kita harus bara terhadap mereka. Lantas kalau ada kesamaan yang zahir akan mengantarkan kepada kesamaan batin. Ya, contohnya antum misalnya pergi berangkat ke Amerika misalnya naik pesawat, memakai baju Malaysia. Tahu-tahu dari jauh ada orang juga pakai baju seperti antum modelnya. Wah, antum jadi pingin dekat dengan dia, karena ada kesamaan zahir, menimbulkan ada kecintaan dalam hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambah sikit. Ada soalan lain? Ya, sahabat. Ya, betul. Ya. 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 Saya ingat soalan ini saya bagi pada Ustaz Abu Ihsan pasal isbal Ustaz Firanda yang memulakan. Jadi Ustaz Firanda tolong selesaikan kan. Jadi saya ni isbal ke malam ni? Silakan Ustaz Abu Ihsan. Ya. Ustaz Firanda ni. Saya tak tahu lagi tu jawabannya. Saya tidak tahu, perlu kembali kepada syarah ulama tentang makna isbal dalam sorban, ya. Saya tidak tahu apakah maksudnya yang dimaksudkan ekornya yang kepanjangan atau yang berlebihan dalam putarannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Ustaz, kalau boleh saya tambah sedikit. Itu apa yang saya pernah dengar daripada seorang ustaz kita lah. Ya. Dia mengatakan yang dimaksudkan yang isbah dalam serban ialah apabila ekor serban yang kita beli kepala itu
ekornya melebihi satu hasta di belakang. Ya, ya. Oh begitu. Kata dia sebab. Tapi dia sendiri tidak membawa apa-apa nukilan daripada para ulama salaf berhubung dengan tafsiran itu. Cuma bagi saya barangkali bahawa boleh ditafsirkan ini dalam pendapatnya itu. Sebab suatu kes di mana Nabi SAW suatu Ummu Salamah, minta maaf kalau agak panjang, di mana Nabi SAW mengatakan pakaian kain itu adalah separuh betis. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan sekiranya dipakai separuh betis akan menampakkan aurat kaki. Maka Nabi kata hulurkan satu jengkal. Ummu Salamah masih mengatakan kalau dihulurkan satu jengkal masih menampakkan kaki sebagai aurat. Maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya, bermaksud oleh kerana itu hulurkan sebanyak satu hasta, jangan melebihi satu hasta. Barangkali wallahu a'lam pendapat yang mensafsirkan isbah dengan serban itu menghulurkan lebih satu hasta dikaitkan dengan tafsiran hadis itu wallahu a'lam. Bagaimana pandangan Ustaz? Saya tidak bisa berpandangan ya. Karena memang benar hadis yang Ummu Salamah kata Rasulullah SAW, yurkhina shibran idzan tanqashifa aqdamuhun. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau Rasulullah SAW bagaimana dengan bagaimana yang dilakukan oleh para wanita bidhuyulihinna, dengan rok mereka yang panjang. Rok ya, bahasa Malaysia apa? Rok ya? Hah? Bukan rok ya. Kain bawah dan namanya ya jubah lah ya. Jubahnya, jubah kurungnya apa namanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan yukhina apa? Zira'an. Maka disuruh panjang satu hasta. Ini berkaitan dengan masalah pakaian wanita. Untuk dikiaskan dengan sorban agak sulit. Ya. Pertama, dia wanita, ini laki-laki. Kemudian yang satu berkaitan di atas, satu berkaitan di bawah. Maka untuk mengkiaskan secara analogi fikih itu agak susah. Tapi kalau ada nukilan para ulama, ya kita boleh mungkin jadikan dalil. Ya. Tapi makanya saya tidak bisa berpandangan. Maka secara dalil, secara kias, maka kias yang tidak nyambung. Karena mengkiaskan antara wanita dengan apa? Laki-laki. Pakaian wanita tidak sama dengan pakaian laki-laki. Maka kias ma'al farik. Tetapi kalau ada ulama yang berpendapat, ya mungkin kita boleh menggunakan. Kalau memang tidak ada yang lainnya, makanya harus kembali kepada penjelasan para ulama tentang masalah ini. Dan saya belum kembali, saya tidak tahu. Ya. Alhamdulillah. Selamat saya malam ni. Silakan Ustaz Abu Ihsan, kenangan sahabat muda kita. Ya, pertanyaan tentang ajaran sufi ya. Ya, sebenarnya ajaran sufi ini masih diperdebatkan mengapa dia disebut sufi. Itu nisbat kepada apa? Mengapa disebut sufi? Dari mana datangnya sebutan sufi? Nah, ini ada yang mengatakan bahwa sufi itu berasal dari kata sofaun nafsi, jiwa yang bersih. Sebab ajaran tasawuf ini berkaitan erat dengan masalah hati, pembenahan rohani, ya, seperti itu, agar kondisinya senantiasa subur dan meningkat. Nah, ini merupakan kesalahan dalam bahasa. Sebab dalam bahasa Arab tidak pernah dikenal istilah tasawuf bermakna pembersihan dan penyucian jiwa. Namun yang dikenal adalah istilah tazkiyah atau zakat, yang bermakna tumbuh subur dan suci. Ada yang mengatakan, dari situ jelaslah bahwa perkataan bahwa sufi itu berasal dari sofaun nafsi tidak tepat. Ada yang mengatakan bahwa sufi itu mereka disebut sufi karena mereka adalah ahlus suffah. Ya, sebagian menisbatkan sufi itu berasal dari ahlus suffah hingga mereka disebut sufi. Nah, ini juga merupakan kesalahan. Ya, ini juga merupakan kesalahan. Ya, karena kalaulah mereka itu adalah ahlus suffah, maka nisbatnya bukan sufi. Ya. Nah, demikian. Sebagian mengatakan disebut sufi karena mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari suf, yaitu kain wol yang kasar. Ya, kain wol yang kasar. Nah, ini juga tidak tepat. Ya, ini juga tidak tepat. Oleh sebab itu, para ahli tasawuf sendiri masih berbeda pendapat. Seperti Al-Kalabadhi dan yang lainnya masih berbeda pendapat dari mana kata sufi itu berasal.
Jadi kesimpulannya, kalaulah kata sufi itu sendiri masih diperselisihkan dari mana asal usulnya, bagaimana pula ajarannya? Ya, bagaimana pula ajarannya? Sehingga ya Ibnul Jauzi ya menyimpulkan bahwa dia mengatakan, sebagian orang mengatakan bahwa sufi adalah nisbat kepada suf, ya, yaitu orang yang mengenakan baju kain wol yang kasar. Beliau mengatakan pendapat ini kemungkinan benar karena kebanyakan ya orang-orang sufi ini mengenakan kain yang kasar, baju yang kayak kita katakan kusut ya, baju yang kumuh dan sejenisnya. Nah, dan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa inilah ya ada yang berpendapat ya, dan pendapat ini yang lebih dikenal, bahwa sufi itu adalah nisbat kepada pakaian suf, yaitu pakaian yang terbuat dari kain wol. Sebab ajaran sufi ini pertama kali muncul di Basrah. Orang pertama yang membangun rumah pondok untuk kaum sufi adalah sejumlah rekan-rekan Abdul Wahid bin Zaid. Dan Abdul Wahid bin Zaid ini adalah rekan Al-Hasan. Dan syiar-syiar kezuhudan yang melampaui batas, ibadah dan rasa takut ya dan sejenisnya itu berkembang pesat di kota Basrah daripada di kota-kota lainnya. Maka dari itu ya, jadi ya, dapat kita simpulkan bahwa penisbatan tasawuf ya kepada ahlus suffah ini adalah sangat keliru. Ya, ini yang masyhur juga di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya yang namanya sufi itu adalah nisbat kepada ahlus suffah. Itu adalah keliru seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibnul Jauzi ya. Nah, demikian. Dan sebenarnya ajaran tasawuf itu berasal dari ajaran-ajaran filosof ya, filsafat Yunani, Greek, filsafat India dan Persia. Khususnya ketika buku-buku filsafat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dibawa oleh orang-orang non-muslim ke negeri-negeri Islam, lalu dianggap sebagai salah satu ya literatur Islam, lalu diamalkan oleh kaum muslimin yang berbaik sangka dengan buku-buku tersebut dan mengira bahwa buku itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, demikian, wallahu a'lam bissawab. Jadi ya, tentang sufi, penisbatan ataupun istilah sufi sendiri masih diperdebatkan di kalangan kaum sufi sendiri. Sebenarnya sufi itu berasal dari kata apa dan nisbat kepada apa? Nah, wallahu a'lam bisawab. Tentang Muhammad bin Abdul Wahab mungkin Ustaz Firanda yang menjawab. Mungkin saya sedikit tambahkan tentang masalah sufi ya. Seperti tadi dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan hafizahullah, menukil dari Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbil Iblis, bahwasanya kalimat sufi dikhilafkan oleh mereka, diambil dari kata apa ya. Tapi kita lihat kenyataannya, kebanyakan mereka ingin mengkait-kaitkan sufiyah itu dengan kezuhudan. Zuhud dalam kehidupan dunia itulah sufi. Ini makna yang sering dipahami oleh masyarakat. Seorang dikatakan sufi kalau dia seorang yang zuhud. Karenanya dikatakan Ibnu Taimiyah juga sufi. Dikatakan Hasan Al-Basri juga apa? Sufi ya. Kalau maknanya sufi maksudnya adalah zuhud, kita bilang para ulama semuanya apa? Sufi. Tetapi kenyataan yang ada sekarang, istilah sufi maknanya bukan masalah zuhud, tetapi sufi adalah istilah kepada satu tarekat jalan yang memiliki cara ibadah tertentu. Antara tarekat yang satu berbeda dengan tarekat yang lain. Sufi tarekat ini punya cara ibadah khusus yang tidak dimiliki oleh tarekat yang lain. Terkadang memiliki akidah, keyakinan yang tidak dimiliki oleh kelompok yang lain. Dan kita katakan bahwasanya di antara sesatnya suatu pendapat, yaitu jika meyakini bahwasanya ada cara ibadah khusus yang cuma diketahui oleh mereka dan tidak diketahui oleh yang lain ya. Islam itu harus diketahui oleh seluruhnya. Artinya Nabi SAW ingin ajarannya tersebar. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Nabi tidak pernah mengkhususkan dengan ajaran tertentu pada tarekat tertentu. Kalau ternyata ada satu ajaran khusus, tarekat ini zikirnya begini, yang tarekat lain tidak tahu, ini zikir rahasia, yang sana juga zikir rahasia, maka ini tidak benar, ini bukan dari Islam ya. Makanya saya pernah bertemu dengan salah seorang guru saya, seorang guru pernah ngajar saya, ibu guru Bu C ya. Kalau bahasa Malaysia apa? Bu guru apa? Benar mengerti Bu guru? Ibu guru mengerti tak? Mengerti ya?
Saya khawatir salah. Ibu guru perempuan, muallimah. Baru ngerti sekarang. Dia hajian terus ketemu dengan saya. Dia bilang, Ustadz, saya diwasiatkan oleh seorang dengan satu zikir tertentu. Kata dia, jangan sampai suamimu tahu. Lah ini gimana? Ini zikir rahasia, jangan sampai suamimu pun tahu. Ini tidak benar ajaran seperti ini. Oleh karenanya kalau dimaksud dengan sufi adalah cara-cara ibadah tertentu yang tidak diketahui oleh tarekat-tarekat yang lain, maka ini tidak benar, karena ajaran Islam terbuka untuk siapa saja. Siapa yang ingin kenal ajaran Islam tinggal buka Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka dia akan mengetahui ajaran Islam. Tidak ada ajaran khusus, zikir khusus, salawat khusus. Ini bukan dari Islam. Islam harus diketahui oleh semua orang, ya. Seperti di tempat saya ada namanya Torekoh Halwatiyah, Torekoh Sufiyah, yang zikirnya sambil bergoyang-goyang dan anggotanya cuma orang Bugis. Apakah surga itu cuma buat orang Bugis? Bagaimana dengan orang Melayu, orang Jawa yang lain? Ini menunjukkan tidak benar ajaran tersebut. Adapun mengenai Muhammad Abdul Wahab bin Rustum, ini adalah salah satu tokoh yang sering dijadikan hujah oleh sebagian orang yang benci dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga sejarah Abdul Wahab bin Rustum ini sering dikait-kaitkan seakan-akan itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab, karena dia bengis Khawarij yang suka membunuh, sehingga orang tidak sadar di dua tokoh ini digabungkan jadi satu. Lihatlah, Muhammad bin Wahab adalah orang yang bengis, begini, padahal ini dua tokoh yang berbeda, hidup di dua zaman yang berbeda. Karena sebagian ahlul bid'ah, mereka itu berani berdusta. Kita tidak berdusta. Kita kalau menyampaikan suatu kelompok salah, benar-benar salahnya dari buku-buku mereka. Kalau mereka punya kebaikan, kita sampaikan. Kita tidak ingin berdusta, tapi mereka nekat berdusta. Betapa banyak tuduhan dusta yang disampaikan kepada orang-orang yang dikatakan sebagai Wahabi. Contohnya tadi, kedustaan dari sisi sejarah, ya, tokoh Khawarij yang sangar, yang bengis ini seakan-akan dia adalah Muhammad bin Wahab yang mendirikan kerajaan Arab Saudi. Digabungkan. Orang yang tidak mengerti sejarah menyangka Muhammad bin Wahab bengis, padahal ini tokoh yang lain. Dan sebagaimana kita tahu, kita sedang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak. Dikatakan kita mengharamkan solawat, padahal tidak. Kita sering bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kita membenci Ahlul Bait, padahal kita cinta kepada Ahlul Bait, ya. Dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Allah alam bisawab. Terima kasih. Ikhwatul iman, alhamdulillah. Jam menunjukkan ke pukul 10. Jadi macam mana antum nak ke pukul 11 ke? Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu, kan? Daripada jawapan yang diberikan, nada-nada ustaz-ustaz kita pun daripada tinggi ke rendah, itu menunjukkan satu alamat. Antum pun daripada bersila melunjuk kaki, duk tumbuk dah lutut, dan mata pun dah tak tengok panel, semua duk tengok ke jam, ya, seolah-olah dia kata tengok mamak ni tak faham langsung, kan? Alhamdulillah. Ikhwan, semoga pertemuan kita ini ada manfaat untuk kita. Dan izinkan saya kata satu perkataan, ikhwan, sebagai seorang yang sentiasa mendahagakan ilmu, kita ini kena menghabiskan masa kita dengan banyak membaca, banyak mendengar, banyak mengkaji. Habiskan sedikit masa kita untuk itu. Quran menyebut tentang orang-orang yang yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana, iaitu dia mendengar tapi dia memilih yang terbaik. Mendengar, silalah dengar, bacalah buku-buku, dengarlah huraian-huraian. Kita tak boleh menghalang orang memberi hujah-hujah, tetapi Quran menyatakan fayattabi'una ahsana. Bila kita mengikut yang terbaik. Yang paling baik adalah Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ikhwan, semoga diberkati Allah. Wa ila liqa pada masa-masa yang akan datang. Semoga Allah memberkati kita seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.